Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmati. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuhyiya bihi baldatan maytan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Wa huwa Allah ta'ala iku alladzi dzat arsala ingkang lepas sapa ladzi utawa ingkang utus sapa ladzi ar-riyaha ing pira-pira angin wa fi qiraatin ar-riha ing angin maksudnya mufrad busyron nusyuron nusron wae teng sapah nggih busyron nusyuron apa busyron nusyuron hale ingkang nyebarno utawa hale ingkang dadi berita gembira bena di rahmati ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Mesti ana ing ngarepe sedurunge rahmate Allah. Maksude udan niku. Mutafarriqatan tegese den utus kelawan beda-beda. Kudamal matori ana ing sedurunge udan, ngarepe udan, mukadimah udan niku ana angin. Wa fi qiraatin bisukunis sin kelawan sukunis sin takhfifan nusron. Wa fi ukhra bisukuniha fathin nun. Nasron masdaron wa fi ukhra bisukuniha kelan sukune sin wa dhamil muwahhadah lan domai ba badalanun hale dadi gedine nun kira iki to busron des nak teng sapa iku nusuron kalian nasron nak kira iki to napa busron dadi wa dhamil muwahhadah domai ba titik sitok busron nggih badalan nun dadi boten nusuron tapi napa busron mubasyiratin tegese angin itu nggih berita gembira. Wa mufradul ulati mufrate sing pertama iku nusyur. Nusyuran jam ka rasulin rasul rusul. Nggih nusyur nusyur. Wal akhira utawi mufrate sing akhir iku nasyir. Wa anzalna lan nurono ingsun minas sama'i sanging langit ingsun nurono ma'aning banyu tahuron kang nyuceno. Mutahiron tegese kang nyuceno. Supaya anut tenan isi jano yang jano orang banyu najis. Di kalau terang no, cara madzhab Abu Hanifah banyu itu raiso najis. Wes pokoknya banyu itu jano, jadi raiso nopo najis. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah itu ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah ini nopo 1 meter ini pun 2 nopo kula. Iku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis. Ya. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak nopo tidak najis. Terus illa mata ghayyara kecuali yang rubah. Misalnya ada limbah ada kubangan besar itu yang beribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumi apa? Najis. Tapi macam-macam dalam madhab dalam air. Tapi saya pastikan itu madhab ulama. Saya pastikan itu madhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nanti nabi latihan istihad, mau menyesatkan ya apa-apa sementing ini latihan. Jadi di Medina, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai itu. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gede sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini. Dipakai pembuangan jifa batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najis. Al-ma' tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sama rasa bojiro-jiro. Alhamdulillah hadisnya ngono.
Ya ini ya, paham gitu. Mana nak sampai ditangleti, Lon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, Gus, saya ini punya air langganan PDAM, itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu Gus? Suci ndak gitu. Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tertanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh gitu. Nah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi dan macam-macam kan di situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i dua pola pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab Rasul Makul Tohir, kotoran hewan suci itu suci. Masih banyak madhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, nggak ada madhabnya itu. Jadi kotoran ini wedhus itu ono lama sing darah suci, tapi nak kotoran rugen gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati. Pokoknya Nabi ngendikan begitu, ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham ya? Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Jode kan wong macam-macam, mulai wong buang kotor air besar air kecil kan lewat semua macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohuro, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam madhab Syafi'i, air dan tanah. Ini air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada botol, coroknya apa botol bangunan, botol. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu gede, terus dipakai botol, campur diulet-ulet, terus jadi apa? Botol. Cara madhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara madhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga katanya disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air. Hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis yang kemudian dibakar, itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah itu. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri. Ya, sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Ya, fikih ini yang kita alami apa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh, tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini kadang-kadang anjing dan bekas orang-orang haid. Kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis, alma utahurun la yunajjisuhu syai'. Terus orang-orang Syafi'iyah mau mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang benar aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak nopo. Nah itu
Ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Nah ya sama-sama mirip-mirip gitu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensuci. Wah, nak cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten. Kaya pas PDAM ngoten niku. Enggak ambu tae terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gitu. Asal usul barang kok repot. Kulo sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, kalau melihat sisi dari gunung Merapi, dari langit kan langsung. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Pulau warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur. Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham ya Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tahur itu kan wazannya fa'ulan. Tahuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni, syakir terima kasih, kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tahir suci, kalau tahur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan, dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya ada apa? Jadi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah, itu mazhab kita. Mazhab Syafi'i. Sama nanuti soalnya pulau cerita. Pulau cerita sama nak desek ya, ngaku sing gampang mau. Gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan faulan itu untuk tadi untuk litakrir tadi untuk mengulang kayak ghafir nyepuro ghafurun sering nyepur. Paham ya? Makanya orang itu kalau dolim itu ya dolim, kalau dolum banget dolimi. Makanya disebut Quran wa kanal insanu doluman jahula. Dolim itu dolim biasa, doluman banget dolimi. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget goblok ya. Berarti kalau tohuron banget nyudain berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik tuh kan. Tangi di hotel baru rupanya. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tuh mus. Nyiprat kena baju di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan gitu. Iya kan? Terus kemudian intikal lah, suci mas. Takoi pangeran, kok bu bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak, takoi. Lah kowe muni bekoro takoi malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu, kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusan pakai, takoi malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mirip. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo jiyo, soe nah takoi malaikat marok buka nabi buka ngenteni ketuaane. Maksudnya dengan ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin.
Ya harus ditakoki wong dene orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rada modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngomong takoki malaikat ngentos Gus Ba. Aku teko turu mawon Gusti. Sewen. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan akhir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standarnya bukan akhir nuduki iku biasa ae. Biasa nuduki tak kan apa? Nah itu mungkin guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang tuh engkar ndak bisa. Itu tadi piye wae resmi teknya Allah tuh yaumana kullu nasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarah syafi'iyah, Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarah malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikuti tradisi ketuanya. Mungkin coba orang Indonesia gue bodoh, gue orang, gue pinter, gue orang nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaihi kan. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua mungkin kita ada punya tradisi, makanya dipanggil itu ketuanya. Makanya sampean milih ketua itu yang benar. Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting itu ikhlas. Ngeri itu kalau sampean dipanggil nunjuk ketua itu. Kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung gitu. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketuane partai dia itu loh pangeran Melayu. Wah ngadepi pangeran meriang betul. Paham gitu. Jadi nanti sampai itu ditanya itu lewat nopo ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati burran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunnah. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif la sunnatallah fil ladina qalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa. Kata Nabi kalau saya masih hidup fali asunna lakum asunnan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnah. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut jare Nabi, aku jejer pengiran. Jadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Tapi terus Nabi mulai menangis. Tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus fa'aqulu suqon, ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? Ada yang itu bid'ah, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan mau nganggur papat tes kesel kok malam minum itu. Utawa zuhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah.
karena ibadah makruh. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunnah Rasul. Padahal ada dari sunnah Rasul poligami setelah istri pertama. Jadi kayak Rogen itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup dua dia. Nah, bukan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau nggak percaya saya bacakan ayat. Wal khayla wal bihola wal hamira itarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala dzuri, summa tazkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu? Wah, aku numpakku ora onta kok dadi rasa maca subhanalladzi wa sakhkhara. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng tuh mosok sepuh kali. Makanya sensitif ya, bakas bid'ah Anda itu sensitif. Enggak usah dibahas biasa saja. Nek senara cocok ya diam aja. Udah sebenarnya cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki orang Sidoarjo padahal Jawa Timur ya aneh. Karena ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah saya ini kuat puasa terus. Kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali aja baru khatam. Enggak ya Rasulullah saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sapalayal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan karena semaan itu 1 hari apa? Kalau telepon pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon. Saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi menyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Tidak pernah, setahun aja tidak mesti. Nah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Tidak apa-apa, kamu anti semaan tidak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Jadi lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Sering jarang baca apa? Nah itu enggak fairnya di situ. Makanya dia biasa mawon. Cuman semaan hafal Quran wis semaan. Nah hafal Quran yo wiridan malah lucu to hafal Quran kok semaan. Yes ngono ae hafal yo nyemak ae nek kesel yo mulai. Jadi bangun nyemak sampai geremeng. Bariku mangan entek akeh malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kowe nyemak ki Pak, delok ngarep guri tok, akhire kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dene ra apal lho. Biasane nyegat guri to. Oh, agar gurine kembar pojok. Wis. Kok agar gurine pojok kembar.
Ya sing semaan akhirnya pinter sing maca kembar beli. Paham ya terus wau ya tohuron kita alatnya memahami Quran secara lugat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafir, ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa mustaq. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada mustaq. Itu masalah-masalah ijtihadiyah. Ini masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah. Pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar. Wa anzalna minas sama ima'an tahura mutahhiran tegese banyu iku sing nyucèni. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang. Jadi istilah resmine pangeran yo, aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Jadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh serepot. Wong Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ora usah mbok jero-jerono. Pangeran kok butuh lantaran. Ndak usah lantaran lah yo iso, tapi nek Allah bangun lantaran yo oleh yo aja terus Allah mau ngaku wasilah wah yo malah kacau. Ora usah ngono-ngono ora usah mikir. Pokoke Quran diwaca ora usah dipikir, pun iman nonton mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuhya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab baldatan yang negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi nggak mau minum obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu. Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal gitu. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu tidak butuh wasilah. Malah marah-marah dia. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum aqaqir? Terus, nah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Musa, sehingga fungsi herbal muniku sapa nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsi ini ngono kowe ngombe kok ora gelem. Sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nak kowe ngeluh, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sehingga ruhen nak berkelon lego ya pangeran mangsa musuh umurnya bujurnya aja kan serius pangeran rasa aku isen gengsi gue rasa mau kalau muni elek dibanding bujurnya ini swargo nanti dunia ya ayu nguruhin jadi selera udaranya paham gitu. Terus itu masalah nggak akan selesai la yaumil qiyamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa, tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang, termasuk Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan, memang selera kamu itu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo akeh, tapi sing seneng dagangan ya nganggo. Ora usah jimat-jimatan ya niati napa booming ngoten mawon niati. Kulo nu diakeh larang sedurunge rame-rame akeh. Bareng akeh rame terus mboten kulo nggo. Darani murah repot. Nggih kulo mboten sombong. Dulu akehnya bapak itu zaman Bapak Sugeng itu pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat Bapak untuk saya.
Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah ke booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah itu Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu. Karena dikira yang produk ya yang masal itu yang paham gitu. Terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustahil. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Tidak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudhu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sama ikut mana ya? Ya gampang kan, kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang, gitu aja kok repot. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ itu harus banyak pilihan. HP kertune loro masa madzhab mesti itu. Nah, itu kan. Gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhiyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantara. Tapi yang anti ya gak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Ya pokoknya sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh. Ya gak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya tidak karena emosi. Memang ada apa? Ada ilmunya. Linuh ya bihi baldatam maita. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.